Selamat pagi Jess. Nih komen dari Bu Tati, ya Tati Asifa. Ini kan saya lanjutkan dari komennya beliau itu. Anak yang diasup nutrisi lebih banyak daripada yang lain-lain gitu. Kamu baca dari apa yang saya buat ini, terus kemudian kamu baca komennya beliau, kamu baca atau kamu dengerin dari VT yang saya buat. Anaknya tumbuh sangat cerdas dan sehat Pak Jess. Betul. Ya, 13 tahun, tinggi badannya 160 cm, pasti lebih tinggi dari ibunya, pasti lebih tinggi dari bapaknya. Berat badannya 57. Nah, ini keren. Tinggi badan dikurangi 110, berat badan. Itu keren banget. Ini cocok jadi peragawan. Padahal jadi anak juga jarang makan nasi. Ya memang itu yang betul, Bu. Kalau kebanyakan makan nasi jadi bodoh anaknya. Yang paling banyak diasupkan untuk anakmu ketika dia dari lahir sampai dia dewasa, lepas dari umur 17 tahun, itu lepas dari 12 tahun lah. Ya, sistem artikulasi retikular kan matang di angka 12 tahun anak-anak kita. Umur 17 tahun dikunci itu sistem artikulasi retikular otak anak itu. Yang betul adalah anak diperhatikan semenjak usia 7 bulan di dalam kandungan. Kenapa? Karena usia 7 bulan itulah anak sudah di dalam rahim ibu, dia sudah muncul neuron otak. Sehingga di situ butuh lemak, di situ butuh protein tinggi, di situ butuh asam amino tinggi, di situ butuh yang namanya asam lemak tinggi, mineral yang tinggi, vitamin yang tinggi. Itu usia 7 bulan anak di dalam kandungan, ya 28 minggu itu. Nah, baru dah kamu melihat itu kesehatannya sangat luar biasa itu usia 7 bulan itu. Makanya kenapa di dalam pituture wong Jawa ada yang namanya mitoni, syukuran ketika hamil 7 bulan. Itu saat-saat anak jadi pinter. Nah, pinter apa tidak anakmu tergantung asupan dari maknya. Kalau asupan maknya ngidam terus, ya kamu sedang mengasupkan yang bukan nutrisi untuk anakmu. Pasti ngidammu kan seblak, ngidammu pasti martabak, ngidammu pasti sampah, tepung-tepungan semua, jajanan-jajanan. Ngidammu lo pasti oksidasi semua. Nggak ada kamu ngidam terus pengen stick gitu. Nggak yakin saya. Terus ngidam pengennya telur 20 kilo, saya nggak yakin kamu ngidam seperti itu. Itu sebabnya ngidammu itu adalah settingan. ya sehingga yang kamu asupkan bukan makanan untuk anakmu, tapi untuk memenuhi nafsumu gitu. Udahlah, nggak usah ngidam-ngidaman lah. Itu pembodohan dari dongeng-dongeng nenek tua itu, yang nggak perlu digenepi, yang nggak perlu dituruti itu, ya. Nggak penting itu ngidam itu. Yang penting adalah kamu merencanakan hari ini mau makan apa untuk anakku nih, besok mau makan apa untuk anakku nih. Nah, itu yang kamu harus pikirkan, ya. Kalau bisa pagi tidak sarapan, malam tidak makan, bagus. Gantinya suplemen. Makan suplemen superfood untuk anakmu yang di dalam kandungan. 7 bulan itu usia-usia rawan untuk pembentukan mindset anak. Karena di situ neuron otak muncul. Nah, ketika lahir, kamu harus mengikuti pepatah Cina, San Sui Ting Pak Se. 3 tahun pertama anakmu itu harus ada dalam genggaman tanganmu. Karena 3 tahun pertama anakmu menentukan 80 tahun usia umur anakmu dan kehidupan anakmu. Anakmu nanti bakal tuanya miskin atau kaya tergantung 3 tahun pertama kamu mendidik. Anakmu nantinya menjadi preman dan keluar masuk penjara itu tergantung 3 tahun pertama kamu mendidik. Anakmu nanti menjadi orang yang hebat di kemudian hari itu tergantung 3 tahun pertama kamu mendidik. Itu semenjak dari asinya, semenjak dari makanannya, kamu harus memberikan yang terbaik buat anakmu. Makanya jangan punya anak kalau kamu belum mapan. Karena tidak ada alasan, bapak ibumu tidak punya duit nak, bapak ibumu miskin nak, kamu terima ya nak. Nah, itu bukan alasan itu. Kalau kamu sudah punya anak, niat punya anak, ya kamu harus bertanggung jawab gitu. Kalau enggak, ya lebih baik enggak punya anak. Lebih baik enggak usah ngingoni anak wong, enggak usah pelihara anak orang kalau kamu enggak bisa tanggung jawab. Nah, itu hal-hal yang penting yang harus ada. Kayak sekarang ini anak-anak digladrah kabeh, rak roh mboke karepe piye, bapake karepe piye. Anak-anak enggak ada yang bener. Ya, preman-preman yang jadi geng motor itu, ya, tukang palak di jalanan,
kecil-kecil udah apa menguasai perempatan, itu kan udah kelihatan orang tuanya didikannya seperti apa. Kalau sampai kamu punya anak mengizinkan anakmu hidup di jalan, berarti tidak benar. Udah itu aja yang paling gampang ya. Jangan bilang, oh nasib orang siapa tahu. Nah, nasib ya kamu yang menentukan, bukan Tuhan. Kamu sendiri yang memutuskan nasibmu. Tuhan cuma memberikan dua hal. Kamu dilahirkan, kamu tidak bisa memberontak, kamu tidak bisa melawan. Dan kamu dimatikan, kamu tidak bisa memberontak, kamu tidak bisa melawan. Tapi di antara lahir dan mati itulah tanggung jawab. Gitu. Nah, itu harus ada tanggung jawab yang turun-temurun, yang orang tuanya buat, yang anaknya buat, itu harus terjadi gitu. Nah, kalau seperti yang Bu Tuti ini sampaikan, anaknya benar-benar diatur ya makanannya. Yang paling bagus telur lah, itu paling murah, paling sehat itu telur ya. Kamu tidak bisa beli daging, tidak apa-apa. Sebulan sekali makan daging masih oke. Tapi telur itu, waduh, itu kebutuhan dasar manusia yang Tuhan sudah siapkan, yang betul-betul itu sangat bagus banget ya Jess. Roti itu kebutuhan untuk kita bergerak, tapi telur itu kebutuhan untuk kita sehat. Ingat kata-kata saya. Jadi kita tidak butuh banyak roti kalau kamu tidak banyak bergerak. Belajar dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kenapa Tuhan kasih roti pagi hari ya? Pagi hari dia ambil roti secukupnya untuk makanan hari itu. Karena dia harus bergerak dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi di tengah jalan mereka bosan makan roti. Apakah Tuhan kasih gandum yang lain? Gandum makanannya mereka. Tapi selama di padang gurun tidak ada gandum itu. Ya roti yang dimakan. Selama kamu bergerak, kamu makan roti tidak ada masalah. Tapi kalau kamu berdiam, kamu makan roti, semaput kamu, ngerusak kamu. Ya kamu kerja di kantor, makananmu roti, minumnya kopi. Wah ya rusak. Kopinya bukan kopi pula, kopinya adalah kafe itu. Itu krim bukan kopi. Ya. Nah, setelah itu dikasihlah burung puyuh daging. Nah, itu makanan itu yang paling gampang kamu mengambil acuan itu paling gampang ya dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. 40 tahun loh itu. 40 tahun dan menghasilkan bangsa yang sangat luar biasa. Bukan hanya cerdas tapi kuat. Kenapa ya? Karena karbonnya disuplai cukup, proteinnya disuplai cukup. Puyuh, burung puyuh makanan mereka, daging gitu. Dan bukan hanya itu saja, tapi domba milik mereka itu menjadi makanan mereka. Domba, kambing itu jadi makanan. Jangan salah kamu gitu. Karena korban bakarannya kan menggunakan domba dan kambing. Nah itu aja contoh yang paling gampang udah. Ya kalau mau ditarik primitif dulu ya berburu. Mereka berburu pagi, sorenya makan. Malamnya mereka tidak makan dan harus habis hari itu juga, saat itu juga besok berburu lagi gitu. Zaman itu belum ada kulkas. Itu yang paling gampang sehingga kamu mendapatkan kesehatan yang benar-benar mumpuni. Kalau mikronutrisinya cukup, asam amino, asam lemaknya cukup, karbonnya cukup, sehat kamu. Kamu jauh dari semua masalah penyakit apapun. Bener, paling kayak saya, batuk, pilek, itu wajar. Karena apa? Karena yang namanya metabolik tubuh terpengaruh dengan situasi cuaca. Kamu tidak bisa melawan radikal bebas loh. Radikal bebas itu ada sekelilingmu. Sekarang ini kondisinya sosial media pun jadi radikal bebas, itu problemnya. Gitu. Kalau dulu kan cuma perubahan cuaca radikal bebas. Sekarang ini matahari menjadi radikal bebas. Ya, sosial media menjadi radikal bebas. Ngeri kan, Jess? Kalau kamu tidak benar-benar awas-awasi kan tubuhmu, dirimu kan. Nah, ikuti Bu Tito ini, itu bagus banget. Yaitu 3 tahun pertama kamu harus menyusui anakmu, bukan menyerahkan anakmu ke sapi atau ke kambing atau ke kuda. Susui sendiri dengan ASI namanya, air susu ibu. Bukan air susu sapi, bukan air susu kambing, bukan air susu ibu. Dan nutrisinya penuhi, ya, nutrisinya penuhi. Hati-hati ketika kamu memberikan buah, hati-hati ketika kamu memberikan empasi ya, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ya sekarang ini empasi itu gula. Empasi yang sekarang beredar itu gula, tepung gula, buah gula. Ayo, empasi apa yang enggak gula? Nah, makanya alternatif yang terbaik adalah telur. Itu yang terbaik, alternatif terbaik. Telur kamu bisa rebus, telur kamu bisa dicampur dengan daging cincang, itu